Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Opah Ropiah. Saya dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kompetensi saya di prodi yaitu pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Di sini saya akan menjelaskan proses dan perencanaan pembelajaran pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Bahasa Sastra Daerah. Mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Bahasa dan Sastra Daerah mengkaji tentang konsep media pembelajaran, proses pembuatan media pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, karena mahasiswa yang saya ajar yaitu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Sunda. Di sini saya menggunakan model pembelajaran e-learning menggunakan aplikasi Zoom. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi untuk mata kuliah media pembelajaran dan TIK Bahasa Sastra Daerah, yang pertama yaitu ada sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan. Menganalisis kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar sebagai guru kelas, khususnya pada bidang keahlian kebahasaan dan kesusastraan Sunda. Yang ketiga, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat, keterampilan khusus, mampu menguasai konsep-konsep dasar teori pendidikan dan teori-teori bidang keahlian, kebahasaan, dan kesusastraan Sunda sebagai landasan dalam menganalisis dan menerapkan layanan pendidikan bagi peserta didik, serta landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Di sini mahasiswa harus menguasai materi-materi yang akan disampaikan selama satu semester yang terdiri dari 14 pertemuan, 1 UTS, dan 1 UAS. Materi yang pertama yaitu konsep media pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran dalam proses mengajar. Ketiga, pengembangan media. Keempat, lingkungan sebagai media pembelajaran. Kelima, pemanfaatan media audio dan radio untuk pembelajaran. Keenam, multimedia pembelajaran interaktif. Ketujuh, media presentasi. Kedelapan, fotografi sebagai media pembelajaran. 9, media grafis. 10, penggunaan multimedia proyektor. 11, media pembelajaran kontekstual berbasis informasi teknologi. 12, media pembelajaran berbasis internet. 13, membuat media video. 14, teknik penggunaan media pembelajaran. Pada proses pembelajaran, di kampus kami menggunakan LMS yang diberi nama Ruangmu. Teknik penilaian yang digunakan pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Bahasa dan Sastra Daerah. Yang pertama yaitu kehadiran 20%, tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Di sini saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat?
Alhamdulillah Oke, sehat. syukur ya kalau damang gitu ya. Nah, hari ini pertemuan ke-6, Ibu akan memberikan materi tentang multimedia interaktif. Setelah pertemuan minggu lalu, pertemuan ke-5 kita membahas tentang media audio, begitu ya. Jadi pertemuan sekarang itu CPMK yang akan dipenuhi oleh mahasiswa yaitu mengidentifikasi multimedia interaktif. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen dulu terkait dengan web yang harus kalian isi absensinya seperti biasa. Masuk ke ruangmu lalu absen ya. Ibu sudah membuatkan untuk daftar hadirnya dan juga materi Ibu sudah share di sana. Nah, ini materinya multimedia pembelajaran interaktif dan kalian silakan klik untuk absensi nanti di sana ya. Dan materinya Ibu sudah upload, silakan untuk di-download. Oke, Ibu langsung saja, nanti Ibu akan share screen. Ibu akan share screen terkait dengan materinya dulu, multimedia pembelajaran interaktif, dan yang kedua, Ibu akan memberikan sebuah contoh media dari multimedia interaktif, gitu ya. Jadi nanti di akhir Ibu akan memberikan sebuah contoh dari multimedia pembelajaran interaktif. Nah, oke. Nah, di sini ada materinya tentang multimedia pembelajaran interaktif. Ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif? Ada yang tahu? Pembelajaran yang menarik, Ibu. Oke, Novia, pembelajaran yang menarik ya. Jadi nanti ada timbal baliknya, jadi ada komunikasinya begitu. Itu yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran interaktif. Oke, kita bahas. Nah, ini di sini bahwa multimedia itu ada dua, ada multimedia linier, lalu ada multimedia interaktif. Nah, multimedia linier yaitu suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrolan apapun yang dioperasikan oleh pengguna. Jadi ini tidak dilengkapi dengan pengontrolan dan juga dioperasikan oleh penggunanya itu sendiri. Nah, untuk multimedia interaktif, di sini suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrolan yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi kalau di multimedia interaktif ini sudah dirancang bagaimana kita menyampaikan sebuah materi, bagaimana kita menyampaikan sebuah kuis misalnya, atau bagaimana kita berinteraksi dengan siswa begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada manfaat multimedia pembelajaran. Nah, manfaatnya di sini sangat banyak sekali. Yang pertama itu adalah proses pembelajaran lebih menarik. Lamun cek bahasa Sunda nama ngirut gitu ya. Jadi pembelajaran itu harus menarik. Kita ingat dan kita ketahui sendiri bahwa pembelajaran itu harus PAIKEM, pembelajaran aktif, interaktif, efektif, komunikatif, dan menyenangkan. Nah, ini proses pembelajaran lebih menarik di sini adalah prosesnya menyenangkan, yaitu yang pertama manfaatnya. Lalu yang kedua ini adalah lebih interaktif. Jadi di sini komunikasinya harus lebih interaktif, lebih aktif lagi. Jadi antara guru dan siswa itu harus dibangun gitu. Lalu yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Kenapa dapat dikurangi? Karena di sini posisinya ketika kita sudah membuat multimedia interaktif, kita tinggal memberikan kepada siswa dan siswa bisa belajar sendiri begitu ya. Lalu yang keempat, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, ini kenapa bisa ditingkatkan? Karena itu tadi menarik, jadi lebih siswa itu lebih apresiasi, lebih tertarik gitu dengan apa yang akan disampaikan. Lalu yang kelima, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja karena ini bisa secara online begitu kan ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada karakteristik multimedia pembelajaran. Nah di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Di sini maksudnya satu media itu ada grafik, ada gambar, ada video, ada tabel dan sebagainya, itu lebih dari satu
gitu ya. Lalu bersifat interaktif dan juga bersifat mandiri. Nah, mandiri di sini jadi siswa bisa belajar sendiri. Yang penting media itu sudah kita buat, media sudah kita konsep, lalu kita berikan kepada siswa. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi yang harus dimiliki multimedia. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Gitu ya, ini kaitannya antara siswa dan guru. Lalu yang keduanya, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Jadi ketika tadi materinya apa ya, lupa lagi. Jadi itu bisa dikembalikan lagi gitu, bisa dikontrol kita tadi paham atau tidak, jadi bisa diulangi. Lalu yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendalikan. Nanti di sini ada pengertiannya, ada macam-macamnya, ada jenisnya, ada ciri-cirinya, dan sebagainya. Lalu yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon. Jadi di sini baiknya ketika ada multimedia interaktif itu harus ada contoh kecil, ada kuis gitu ya, kuis dalam media tersebut sehingga kuisnya itu ada tulisan benar, salah, ataupun iya, tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada format multimedia pembelajaran. Nah, formatnya di sini ada tutorial, ada drill and practice, ada simulasi, eksperimen, dan permainan. Nah, format multimedia di sini yang pertama itu harus seperti halnya ada tutorial. Kenapa tutorial? Jadi kalau misalkan kita melihat cara, contoh kalau di bahasa Sunda, cara membuat permainan tradisional, ada misalkan lalayangan atau apa, egrang atau apa, nah itu seperti halnya seperti itu. Terus drill dan praktis, jadi di sini nanti siswa itu harus bisa mengulang dan kaitannya dengan strukturnya ketika ditanya apakah ini pelaksanaannya benar atau salah, itu misalkan salah. Nah, ketika salah, kenapa salah gitu, dan ketika benar, oh benar tuh karena apa konsepnya, nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada simulasi. Jadi seperti halnya kalau misalkan bermain egrang, simulasi cara menggunakannya itu seperti apa gitu ya, caranya naiknya dan berjalannya seperti apa begitu. Lalu ada eksperimen. Nah, di sini eksperimen itu seperti halnya kita mencari sebuah penelitian atau bereksperimen yang tadinya mungkin egrangnya itu dari bambu yang biasa sehingga menggunakan bambu kuning, ataupun misalkan diberikan variasi yang lain, nah seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada permainan. Jadi lebih efektifnya ketika ada multimedia pembelajaran itu harus ada sebuah permainan, sehingga tadi bisa membuat proses pembelajaran itu menyenangkan dan juga bisa menarik siswa gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada aspek efektivitas belajar. Nah, kita tahu sendiri bahwa yang namanya pembelajaran kita harus memenuhi yang namanya pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, begitu ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini harus ketika kita membuat multimedia interaktif, kita harus bisa meningkatkan pengetahuan, knowledge gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya proses pembelajaran itu harus transfer of knowledge, transfer of value, transfer of skill gitu ya. Jadi ini di sini ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan keterampilan, dan ada perubahan sikap dan perilaku. Lalu di sini ada juga bahwa multimedia itu harus mempunyai kemampuan untuk adaptasi. Jadi ketika kita menggunakan media tersebut, ini harus dipastikan siswanya itu sudah bisa menggunakannya dan sudah paham. Lalu ada integrasi. Integrasi di sini nanti berkaitan antara media yang ini, antara data, terus tabelnya, grafiknya, videonya, gambarnya, dan sebagainya. Lalu ada peningkatan partisipasi. Yang tadinya mungkin siswa itu tidak suka dengan pembelajaran bahasa Sunda, tetapi karena gurunya menggunakan media pembelajaran yang multimedia interaktif, sehingga siswa
ngirut gitu ya, merasa tertarik, akhirnya siswa semakin banyak yang menyukai bahasa Sunda. Lalu peningkatan interaksi kultural. Nah, ini kultural di sini kita harus bisa meningkatkan interaksi antara semua siswa. Mungkin nanti ketika di sini mahasiswa sudah ada yang jadi guru, di sana itu akan tergabung dari beberapa kultur, beberapa budaya, beberapa bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Sunda, nanti ada bahasa Jawa, bahasa Batak, dan sebagainya. Ini harus bisa meningkatkan interaksi kultural. Oke, selanjutnya di sini, nah kaitannya dengan multimedia interaktif, kita tahu sendiri bahwa 4 pilar pendidikan itu ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Pembelajaran multimedia interaktif itu harus bisa mencakup semua ini. Nah, yang pertama itu ketika kita belajar untuk mengetahui, learning to know, lalu kita belajar untuk memahami gitu ya, lalu kita belajar untuk melaksanakannya begitu ya. Lalu yang terakhir itu ada learning to live together, itu kita bisa belajar sepanjang masa begitu ya. Jadi di 4 pilar pendidikan itu harus terangkum di dalam multimedia interaktif, dan ini adalah pedoman kita ketika membuat media atau apapun itu, kita harus bisa melihat yang ini. Nah, ini dampaknya. Dampak dari multimedia pembelajaran interaktif ada 4. Yang pertama berkaitan dengan orientasi filosofis, yang kedua berhubungan dengan lingkungan belajar, yang ketiga berhubungan dengan desain instruksional, yang keempat berkaitan dengan umpan balik. Nah, nuhun. Nah, kita akan lihat di sini Ibu akan memberikan contoh multimedia interaktif. Oke, Ibu share dulu sebentar. Nah, oke ya. Nanti Ibu jelaskan saja. Jadi di sini ada media pembelajaran multimedia interaktif, Pupujian Sunda. Di sini ada materinya, ada materi terkait dengan pupujian, jadi ada pengenalan pupujian, ciri-ciri pupujian, fungsi pupujian, dan juga video pupujiannya contohnya. Lalu setelah materi di sini ada kuis gitu ya, nanti ada kuis di akhir. Nah, yang pertama ini ada materi dulu. Materi di sini pengertian atau wangunan pujian, ada cirinya, ada fungsi, ada contohnya, dan di sini ada video pujiannya. Oke, akan play video pujiannya. Video pujiannya. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Oke, itu pujian yang pertama ya. Arabeku Nah, ini pujian yang kedua yang pertama ya. Nah, ini pujian yang kedua. Kakuping suanten adan di masjid tika tebihan sing horeng tengah wartosan ngajak pujiannya ya, sholat dan di akhir ini ada kuis. Nah, ini ada tulisan Nurijeng Sumping di kuis interaktif terus lebet. Nah, ini ditanyakan, pupujian teh lain karya asli sastra Sunda, tapi mangrupa karya sastra Sunda pangaruh tina sastra apa kira-kira? Pupujian teh lain karya asli sastra Sunda, tapi mangrupa karya sastra Sunda pangaruh tina sastra A. Arab, B. Eropa, C. Jawa, D. Melayu. Apa? Arab, Eropa, Jawa, Melayu. Arab, Ibu. Arab, coba kita klik Arab ya. Oke, benar, jawabannya benar ya. Oke, selanjutnya coba kita baca lagi. Seni macakeun atawa nembangkeun pupujian disebut A. Nadoman, B. Kakawihan, C. Beluk, D. Saweran. Ada yang tahu? Nadoman. Nadoman. Oke, kita klik A ya. Oke, jawabannya
Benar ya, itu kuisnya itu salah satu contoh dari multimedia pembelajaran interaktif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif? Mangga silahkan. Mangga, ayo bade naros saha? Ibu, izin bertanya. Oke, Mangga Novia, Mangga, kumaha Neng? Bade tumaros, Ibu, Hmm. upami penyebab terhambatna dina ngadamel media pembelajaran, khususnya kanggo mata pelajaran bahasa Sunda, pikeun pendidikna sapertos kumaha Ibu, serta solusina sapertos kumaha. Hatur nuhun, Ya. Ibu. Oke, sami-sami Neng Novia. Jadi memang kendala atau bang baluh ya, permasalahan ketika kita akan membuat sebuah media pembelajaran bahasa Sunda. Yang pertama, nu kahiji nyaeta bahan ajarna gitu. Contoh lamun misalkan saderek tos janten guru bade ngajarkeun contoh nama teh sapertos sisindiran lah, misalnya sisindiran Sunda. Mungkin kalau sisindiran dalam bentuk bahasa Indonesia masih digunakan. Contohnya dalam apa? Dalam misalkan kegiatan-kegiatan ngalawak gitu ya. Kan sok aya misalkan 1.2 cakep gitu kan ya, begitu ya. Nah, itu kan kalau bahasa Indonesia banyak, tapi kalau bahasa Sunda gitu kan ya. Coba ada yang tahu nggak naon gunana nginum jajamu gitu kan ya? Mohon maaf. Oh iya betul. Naon gunana nginum jajamu nuguna pikeun nguatkeun urat gitu kan ya. Naon gunana neangan ilmu anu guna dunya akhirat gitu kan ya. Ada yang tahu nggak itu sindiran itu? Pernah dengar Ibu. Ya, pernah dengar ya. Nah, sedangkan itu kalau kita ajarkan ke siswa begitu ya, ke siswa itu ada yang sudah tahu dan ada yang tidak gitu. Nah, tugas kita nanti sebagai guru ketika membuat media pembelajaran, kita harus cari dulu bahannya dan kita harus kreatif dalam membuat bahan ajarnya gitu. Nah, ketika yang menjadi permasalahannya adalah bahan ajarnya, maka solusinya guru bahasa Sunda harus lebih kreatif, harus lebih parigel lah mencek bahasa Sunda mah ya, lebih parigel milarian data, milarian bahan ajar kanggo digugikeun ka siswa. Setelah bisa dan bahan ajarnya ada, lalu kita sebagai guru kita buatkan media pembelajarannya gitu sehingga di akhir kita bisa menyampaikan pembelajaran bahasa Sunda menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kelebihan dari multimedia pembelajaran interaktif itu jadi di dalamnya itu selain gambar gitu ya, ada gambar, ada grafik, ada videonya dan juga ada kuis gitu. Kuisnya yang istilahnya kita itu tahu jawabannya benar atau salah gitu ya. Jawabannya itu sudah ada. Jadi ketika kuisnya itu udah keluar, pertanyaannya apa, dikliknya A, misalkan betul atau tidak, nanti salah, benar. Nah, itu kan jadi semangat dan di akhir itu bisa keluar skornya. Misalkan dari 10 pertanyaan, berapa pertanyaan yang bisa dijawab betul oleh siswa. Begitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif, materi dan juga contohnya Ibu sudah sampaikan. Nah, tugas kita sekarang kita akan membuat media pembelajaran yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Ibu akan bagikan kelompok sesuai yang sudah tertera di ruangmu. Jadi silakan di-download materi dan juga tugasnya Ibu sudah bagi kelompok, nanti di sana akan sudah ada materinya. Jadi kelompok 1 membuat media tentang
sajak Sunda ya. Lalu kelompok 2 membuat media tentang sisindiran. Yang ketiga, kelompok 3 membuat terkait dengan apa tadi? Kekawihan gitu ya, kekawihan. Jadi nanti silahkan dilihat kembali, itu ada 3 kelompok, Ibu sudah bagi 3 kelompok. Oke ya, nah itu terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif di minggu ini. Nanti maksimal untuk penyelesaiannya di minggu depan gitu ya, maksimal penyelesaiannya. Dan nanti ini hasilnya untuk multimedianya di-upload di YouTube gitu ya. Nah mungkin untuk pertemuan ke-6 ini cukup sekian. Nanti kita bertemu lagi minggu ke-7, minggu depan pertemuan ke-7 yang ada kaitannya yaitu terkait dengan materi pembelajaran bahasa Sunda berbasis IT-nya. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nasruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran yang saya laksanakan pada proses pembelajaran mata kuliah media pembelajaran dan TIK Bahasa dan Sastra Daerah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.